Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini program Inspirasi Niaga. Tadi sudah dibuka oleh bacaan surat dari salah satu siswa begitu ya, sahabat MK ya, dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, atau biasanya kita sebut SLUHA, sahabat MK. Alhamdulillah di hari Kamis tanggal 12 November kali ini ya, kita bersua kembali bersama SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Salah satunya adalah program pembelajaran Al-Quran yang tadi juga sudah sempat kita simak begitu ya. Kali ini sudah ada Ustazah Elis Farida Hanum SPDI, sahabat MK, Koordinator Bidang Al-Quran dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Kita sapa dulu Ustazah Elis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Ini ya Ustazah ya, sudah pagi-pagi ke studio MKFM Yogyakarta, walaupun agak lumayan dingin ya Ustazah ya. Hangat. Baik Ustazah, ini alhamdulillah kita bersua dengan tentu saja kondisi yang masih pandemi begitu ya Ustazah ya.
Pembelajaran pun tentu saja masih via daring begitu ya Ustazah ya. Tapi sebelum nanti kita akan membahas mengenai pembelajaran ataupun program pembelajaran Al-Quran di SD Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta, bisa disampaikan kembali begitu Ustazah terkait visi misi dari SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, langsung saja ya. Kalau visi untuk SDIT Luqman Al-Hakim yaitu terwujudnya generasi yang Qurani, berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, untuk misi karena saya bergelut di bidang Al-Qur'an, yaitu di sana ada misi menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an di dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler serta program pembiasaan. Jadi Al-Qur'an dijadikan program pembiasaan tiap hari. Tiap hari ya Ustazah ya. Berarti memang pembelajarannya ini adalah berbasis Al-Qur'an juga begitu ya, Ustazah ya. Ketika kita dekat dengan sekolah Islam begitu ya, tentu saja kan banyak hal-hal yang memang harus diajarkan, terutama adalah dari Al-Qur'an sendiri begitu Ustazah. Lalu pembelajaran Al-Qur'annya seperti apa sih Ustazah kalau di SDIT Luqman Al-Hakim, apalagi kan berbeda-beda level ya? Iya betul. Ya, untuk pembelajaran Al-Qur'an di SDIT Luqman itu ada, kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an itu ada dua aspek yang akan kita pelajari. Baik. Gitu ya. Yaitu aspek tahsin dan aspek tahfidz. Nah, untuk aspek tahsin ini anak-anak di Esluha itu memakai metode Al-Karim. Al-Karim ya. Metode Al-Karim ini adalah metode yang ditulis oleh Ustaz Sadah di SDIT Luqman sendiri. Oh, gitu, baik. Ya. Jadi para pengajarnya begitu menulis dari hasil pengalaman mereka mengajar selama bertahun-tahun, kemudian muncullah Al-Karim atau nah ini Al-Karim ini ada 2 jilid, edisi yang awal gitu ya. Kemudian sekarang diperbarui lagi untuk berikutnya menjadi 4 jilid gitu. Nah, sekarang yang dipakai adalah masih yang 2 jilid. Nah, 2 jilid ini yang biasanya anak-anak di kelas 1 itu sudah mulai selesai itu ya, di kelas 1 tuntas di jilid 1, kemudian di kelas 2 tuntas di jilid 2, kemudian naik berikutnya ke jenjang talaki dan Al-Qur'an. Oke, baik. Nah, untuk sedikit tentang Al-Karim ini punya moto gitu ya. Moto Al-Karim ini adalah mulia, muda, ceria dan berpahala. Baik. Nah, ini biasanya anak-anak senang kalau awal-awal mau ngaji itu mereka diajak untuk jingle dulu ya. Oh iya. Senang gitu ya, biar mereka semangat gitu. Mulia, muda, mulia, ceria, berpahala, seperti itu. Oke. Baik, berarti ada 2 hal begitu ya Ustazah ya terkait program pembelajaran dari Al-Qur'an SDIT Luqman Al-Hakim sendiri, tahsin dan tahfiz. Kalau ada kasus ini Ustazah, anak-anak yang memang sudah hafal begitu ya dari kelas 2, berarti otomatis dia langsung tahfiz begitu atau tetap tahsinnya lalu talaki lagi begitu? Oh, begitu ya. Kalau untuk jadi saya bercerita tentang tahsinnya ya, menerang dengan tahsin. Tahsinnya itu ada 2 jilid itu biasanya dari anak-anak yang sudah dari TK-nya sudah tahsinnya sudah bagus, itu biasanya kita cek dulu, kita tes dulu, kita cek, kita screening dulu begitu. Kalau memang sudah lancar maka dia akan masuk ke jilid 2. Baik. Gitu. Karena di jilid 2 ini anak-anak belajar untuk nada-nada tartilnya.
Oh ya. Jadi sehingga nanti harapannya bacaannya semakin tertata, bagus begitu ya, bertajwid, kemudian mengikuti irama tartilnya dengan tepat begitu. Nah, sementara yang anak-anak yang memang belum lancar begitu, kita mulai dari jilid satunya. Oke. Baik, itu kelasnya per kelas kah? Kelas 1, kelas 2 atau per halakoh-halakoh atau forum-forum kecil begitu, Ustazah? Oke. Kalau pembelajaran karena kita banyak ya, satu kelas itu ada 28. Nah, itu satu kelas itu diisi 3 guru, jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompoknya biasanya sesuai dengan kemampuan anak masing-masing gitu. Oke, baik. Sesuai kemampuan anak masing-masing ya. Di kelas 1 pun itu kita sudah mulai mengajarkan tahfidz. Oh, tahfidz. Tahfidz sudah kita mulai dari kelas Juz 30 ya, juz 30. Ustazah ya. Kita ulang dari hafalan-hafalan di TK mereka, misalnya dari Anas gitu ya, naik sampai Al-Bayyinah itu di semester 1. Jadi anak-anak tidak terlalu terbebani dengan hafalan yang terlalu panjang dulu begitu. Harapannya biar Al-Karimnya atau bacaan Al-Qur'annya bagus. Nah, kemudian baru nanti di kelas 2, nah itu sudah mulai masuk di juz berikutnya, juz 30 akhir, kemudian masuk ke juz 29. Oke, baik. Baik, berarti memang per kelompok kelas begitu ya, dibagi oleh beberapa guru pengampu begitu ya, Ustazah ya. Nah, kalau tadi kan memang ketika anak-anak sudah bisa tahfiz begitu ya. Kalau ada anak-anak yang TK-nya itu tidak dari TK Islam atau barangkali keluarganya background-nya tidak terlalu mungkin sebelumnya belum mengenal paham begitu, lalu ingin masuk S-Luha, ini apakah ada beberapa hal dulu persyaratan ketika masuk S-Luha juga terkait pembacaan Al-Quran tersebut? Oh iya. Untuk anak-anak yang dari TK umum atau TK negeri begitu ya, insya Allah tidak akan ada masalah ketika memulai belajar di S-Luha, karena kami akan tadi ya, dari awalnya kita screening dulu. Ya, kita screening, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan grade-nya mereka, hari kemampuan mereka. Nanti di kelompok yang anak-anak yang dari non IT atau non sekolah agama begitu ya, dari negeri begitu, nanti akan lebih sedikit kelompoknya gitu. Jadi mereka akan tertangani dengan baik begitu, efektif gitu ya. Kalau bisa dihandle begitu ya. Jadi waktunya lebih lama gitu, mereka belajarnya gitu, dan kelompoknya lebih sedikit biasanya seperti itu. Jadi insya Allah akan lebih mudah bagi mereka untuk belajar gitu. Baik, itu pembelajarannya seperti apa sih, Ustazah? Maksudnya waktu-waktunya kalau anak SD sekarang kan kebanyakan full day ya, sampai jam 4. Nah, itu apakah memang masuk ke jam 7 sampai jam 4 itu, atau ada tambahan lagi atau seperti apa? Iya. Sebentar, saya mau ini dulu ya. Untuk ke tahfidz dulu ya. Oke, baik, silakan. Target tahfidz kita kan dari, untuk yang reguler, itu program reguler itu kan 3 juz gitu ya, 3 juz. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu target kita insya Allah 3 juz mereka bisa hafal dan mutkin gitu ya. Kemudian yang kelas takhusus itu kita targetkan 5 juz selesainya gitu. Nah, alhamdulillah ini dari siswa kita, alhamdulillah sudah banyak yang sudah menyelesaikan di juz 2. Jadi kita kita memulai dari juz 30. Juz 30 ya. Kemudian 29, 28, 27, 26 seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak sekali yang sudah 27 ini. Masya Allah ya, baru kelas 4 itu sudah 27 begitu. Oke, Masya Allah. Masya Allah ya. Ya itu karena ini pendampingan yang dari orang tua juga bagus begitu ya. Nah, kemudian untuk apa tadi Mbak? Pembagian kelompoknya ketika ya, jamnya begitu, Ustazah. Pembelajarannya itu adalah pagi. Jadi semua pembelajaran Al-Quran itu kita prioritaskan di pagi hari gitu. Jadi sebelum zuhur ya, biar lebih fresh juga ya, Ustazah ya. Oke.
Jadi kita prioritaskan untuk Al-Quran itu sebelum zuhur. Jadi insya Allah anak-anak lebih masih segar. Oke, betul. Baik, berarti memang waktu ataupun juga psikologi dari anak-anak juga mempengaruhi ya Ustazah ya. Betul sekali, sangat ya. mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Keluarga pun juga tentu saja ini harus diberikan motivasi juga Ustazah ya, kalau tidak hanya di sekolah ya, Ya, tapi kalau benar. dari keluarga sendiri seperti apa hubungan komunikasinya? Oh ya, alhamdulillah kalau di Esluha nanti untuk orang tua pun akan mendapatkan bimbingan. Ya. Oke. Jadi ada program Esluha Parenting School. Itu aja. Yang sekolah ini ya wali kelasnya ya, wali muridnya ya. Iya, Wali wali murid. murid. Jadi orang tua nanti setiap bulan sekali gitu, bahkan sampai kalau sudah rutin itu sampai sepekan sekali itu ada Oke. kajian-kajian yang itu kajiannya bersifat parenting ya, jadi untuk mendidik keluarga begitu. Nah, termasuk nanti tahsin untuk wali murid pun ada. Juga kita. ada. Iya, Oke, jadi baik. orang tua yang membutuhkan perbaikan bacaan Quran gitu untuk mendampingi anak-anak gitu, atau bahkan untuk tahfidz gitu, nanti insya Allah kita ada programnya. Baik, berarti jangan khawatir begitu Betul, ya betul, kalau ya. bersama-sama untuk belajar juga, anaknya putra-putrinya belajar, orang tuanya juga ikut belajar. Ya, Baik Ustazah Elis, nanti kita akan sambung begitu ya Ustazah ya, terkait tadi metode-metode yang digunakan, ternyata metode Al-Karim begitu ya. Bagaimana sih metode Al-Karim bedanya dengan metode Umi, lalu Usman itu seperti apa begitu, lalu pembelajaran untuk anak-anak seperti apa juga begitu. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Ustazah ya. Untuk sahabat MQ silahkan yang ingin bergabung bersama kami di 0815 78 600 923 ataupun melalui telepon kami di 0274 884 205. Masih bersama Ustazah Elis sahabat MQ dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Astagfirullah, uang 20.000 tadi yang di kantong kemana ya? Tante, ini uang tante tadi jatuh di dekat ayunan. Oh iya, terima kasih sekali ya sayang. Masya Allah, indah sekali akhlaknya. Siapa namamu sayang? Safira, tante. Saf, sudah nak. Yuk ambil wudhu, mainannya lanjut nanti lagi ya habis sholat. Oke, Bunda. Tante, Safira sholat dulu ya. Tante hati-hati sama barang bawaannya. Insya Allah. Bunda, solehah sekali anaknya. Sekolah di mana, Bun? Alhamdulillah, Safira sekolah di SDIT Lukman Al-Hakim, Utara Balai Kota Jogja. SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta mencetak generasi yang Qurani, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Esluha menjadi salah satu sekolah andalan Dinas Pendidikan Kota Jogja dengan sinergi kuat antara pengajar, murid, dan orang tua dalam mengemban amanah pendidikan. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 gelombang 1 dimulai bulan September sampai Oktober dan gelombang 2 sesuai ketersediaan kuota. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0821 3672 7278 atau mengunjungi website SDIT Lukman Al-Hakim /jogja.sch.id. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami ya sahabat MQ ya di program Inspirasi Niaga bersama Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Masih bersama Ustazah Elis, sahabat MQ, koordinator bidang Al-Quran di SDIT Lukman Al-Hakim. Kami juga menyapa untuk sahabat MQ yang mendengarkan dan menyimak melalui YouTube kami, melalui Instagram dan juga melalui Facebook Live kami.
Silakan yang ingin bertanya terkait bagaimanakah program pembelajaran dari Al-Quran sendiri ataupun program pembelajaran Al-Quran begitu ya di SLUH Yogyakarta, atau juga yang terkait dengan Al-Quran sahabat MK. Kalau tadi sudah kita bahas begitu ya Ustazah ya, ada metodenya namanya Al-Karim begitu Ustazah. Ini karya dari pengajar SDIT Luqman Al-Hakim sendiri. Nah, ini bedanya atau ciri-ciri khas lah ya metode Al-Karim ini, dan pembelajarannya seperti apa sih kalau Al-Karim ini Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran Al-Qur'annya tidak ada bedanya ya. Mungkin karena sumbernya kan sama ya, sama-sama Al-Qur'an begitu ya. Betul. Jadi semua metode itu sama, hanya mungkin cara begitu ya, cara menyampaikan kepada anak-anaknya yang sedikit ada variasi begitu. Kalau untuk metode Al-Karim ini yaitu yang ciri khasnya yaitu pertama yaitu sesuai dengan kosakata populer dalam Al-Qur'an yang diikuti. Kemudian mengikuti pola kaidah bahasa Arab, kemudian mengikuti kaidah tajwid, kemudian dibuat semudah mungkin dan seringkas mungkin. Kemudian dilengkapi dengan muatan mutiara hikmah dan pesan-pesan akhlak begitu. Kemudian yang untuk edisi revisi berikutnya dilengkapi dengan penanaman akidah melalui Asmaul Husna begitu. Ya. Begitu. Baik. Baik, berarti metodenya tidak berbeda begitu ya. Tidak berbeda, dengan ya, sama. Umi atau Usmani begitu. Pembacaannya juga tetap sama begitu ya Ustazah ya? Sama. Jadi metode tulisannya kita pakai Rosem Usmani ya. Jadi untuk membacanya kalau di jilid 1 hanya dengan nada-nada yang itu disukai oleh anak-anak begitu, yang itu sifatnya ceria begitu. Ya. Sesuai slogannya ya. Ya, sesuai slogannya. Kemudian yang untuk yang jilid 2 itu sudah mulai masuk ke tartil. Jadi seperti yang tadi dibaca oleh Mbak Farah. Nah, seperti itu nadanya begitu. Pakai nada bayati. Oke, baik. Berarti memang tidak jauh berbeda, hanya saja lebih dekat karena memang dari pengajar-pengajar SDIT Luqman Al-Hakim sendiri begitu ya. Dan pengajar-pengajarnya pasti ada sertifikasi sendiri ya, begitu. Betul. Oke, sertifikasinya apa saja sih ini Ustazah? Kalau sahabat MK belum mengetahui begitu ya, kan harus memilih juga lembaga-lembaga Al-Qur'an juga yang tentu saja sesuai dengan sertifikasi sendiri. Iya, betul. Jadi kalau para pengajarnya disertifikasi oleh PTQ ya, di sana kita punya PTQ yaitu pengembang taklimul Quran dari yayasan. Jadi nanti yang mensertifikasi adalah dari yayasan langsung begitu. Ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Lalu tentu saja proses juga ya Ustazah ya mendapatkan sertifikat seperti itu. Kalau kita ikut ini ya sabdanya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sambil belajar kemudian kita mengajarkan gitu. Baik. Learning by doing itu tadi ya. Wah, di zaman Rasulullah sudah ada ya. Masya Allah. Baik, itu tadi ya sahabat MK ya, metode-metode ataupun program-program yang memang dilakukan di SLUH sendiri. Nah, terkait program tahfiz ini ya Ustazah ya, tadi kan sudah tahsin begitu. Tahfiz itu berarti masuk ke kelas 3 ya? Hafalan. Ya. Itu seperti apa program-programnya begitu, dan metodenya pun juga pasti ada ya Ustazah ya? Iya, betul. Kalau untuk tahfiz kita mulai dari kelas 1 bukan kelas 3 Mbak. Kelas 1 tadi yang 30 juz 30 29 ya. Juz 30 itu harapannya selesai di kelas 2 awal. Tapi kalau bacaannya masih mengenal Iqra begitu tetap masih tetap kita ya? Tetap akan mengajarkan tahfidz dengan metode talaki. Jadi talaki ini anak-anak nanti diajar untuk mendengarkan, hanya mendengarkan saja, mendengarkan berulang-ulang, kita bacakan berkali-kali. Itu Masya Allah 10-20 kali kita bacakan, anak-anak akan hafal sendiri. Ya. Dan dibaca bersama-sama, nanti akan hafal sendiri. Itu begitu memang. Jadi kita ikuti metode Rasulullah ya. Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu kan tidak bisa membaca begitu ya. Betul. Beliau ummi begitu ya, Masya Allah. Tetapi karena Al-Quran ini diberikan kemudahan oleh Allah, maka dengan diulang-ulang
bisa hafal. Oke. Baik, nah ini berarti tipsnya juga ya sahabat Betul, MQ ya. iya. Kalau ingin menghafal tapi ternyata bacaannya barangkali belum bagus begitu. Sering mendengar. Nah, sering mendengar kurang lebih 20 mendengarkan. kali begitu Ustazah. Betul, iya. Oke, 20 kali baik. itu minimal. Minimal 20 Insya kali ya. Insya Allah lebih bagus. Oke, Masya Allah. Lebih sering lagi lebih bagus. Lebih sering hafal lagi begitu ya berarti lebih ya. kuat hafalannya. Oke, baik, alhamdulillah, Masya Allah ya sahabat MK. Ini juga sesuai dengan pertanyaan dari sahabat kita. Barangkali kita juga menyapa sahabat kita dulu ya, Ustazah ya. Ada sahabat hamba Allah yang menanyakan ini Ustazah Elis terkait bagaimanakah ketika kita memperkenalkan Al-Quran ketika anak-anak masih kecil atau usia dini atau juga masih dalam kandungan. Adakah tips-tipsnya ini Ustazah untuk mengawali membaca Al-Quran atau juga memperkenalkan Al-Quran dari dini begitu ya? Iya, Masya Allah ini ya, sekalian untuk parenting ya juga betul, ini. tips parenting ini. Ya, Atau Bismillah. juga- Ini kalau untuk mengenalkan Al-Quran anak-anak itu sebenarnya memang sejak kita hamil gitu ya. Sejak kita hamil itu sebaiknya seorang ibu itu perbanyak untuk membaca Al-Quran atau tilawah begitu ya. Atau kalau misalkan kita sibuk begitu ya, sering memutarkan murotal gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ini ya, banyak alat-alatnya murotal, juga alat-alatnya ya. banyak, tinggal diputar aja Ya, YouTube juga. YouTube ya, murotal atau apa itu yang kecil itu Iya, betul, speaker Quran Quran. itu ya, itu Masya Allah kan lebih mudah. Nah itu diulang-ulang gitu ya. Insya Allah ketika janin di dalam rahim itu Insya Allah kalau sudah ada ruhnya, dia kan sudah bisa mendengar gitu ya. Sudah mendengar suara-suara dari luar begitu. Nah kemudian setelah lahir gitu ya, kalau dari tipsnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya, Masya Allah, yaitu di bulan pertama bayi lahir itu diputarkan murotal itu cukup 1 juz saja gitu ya. 1 bulan 1 juz. Oh, Gitu. 1 bulan 1 juz. Berarti Satu bulan diulang-ulang 1 juz itu ya. aja, Oke, baik. selama sebulan begitu. Itu di umur ke 1 bulan. 0 sampai 0. Iya. Baik, berarti sudah lahir gitu ya langsung. Oke, Gitu ya. baik. Kemudian berikutnya sampai 30 bulan. Kemudian itu ketika anak-anak sudah bisa mengeluarkan suara, itu pun juga dengan kalimat-kalimatan thayyibah begitu ya, yang diperdengarkan seperti itu. Nah itu insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak sudah terbiasa sejak kecil gitu. Sehingga ketika mereka sudah masa bermain, masa sekolah itu sudah tidak asing begitu dengan Al-Quran. Oke, baik. Masya Allah, Masya Allah. Wah ini ya sahabat MK ya, memberikan semangat juga untuk calon-calon orang tua ini ya Ustazah ya, karena memang ketika memang sudah niatnya untuk dekat dengan Al-Quran, insya Allah pun juga dimudahkan ya Ustazah ya. Insya Allah ya, diberikan jalan yang mudah. Baik, amin insya Allah. Baik, kita lanjut lagi ke program tadi Ustazah, tahsin dan tahfidz begitu ya. Tentu saja kalau tahfidz ini ada target-targetannya ya Ustazah. Betul, ya. iya. Nah, target-target pembelajaran Al-Qurannya seperti apa? Apalagi 6 tahun itu harus hafal berapa begitu kalau di Asluha sendiri? Ya. Kalau di Asluha untuk program reguler itu anak-anak kita wajibkan insya Allah kita targetkan 3 juz. 3 juz ya? 6 tahun 3 6 juz. tahun Oke. 3 juz. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau dari evaluasi pembelajaran kemarin alhamdulillah 80-90% anak-anak Pasti ya. bisa mencapai 3 juz itu sudah termasuk juz 30, juz 29 tadi? Iya, 30, 29, 28. Oke. Ya, kalau untuk SKL-nya, untuk SKL jadi mereka bisa lulus itu minimal 2 juz. Oke, 2 juz ya. 2 juz minimal itu sudah mungkin. Jadi insya Allah nggak lancar lah ya, Ya. bacaannya lancar gitu. Nah, kemudian untuk program tahasus, program tahasus ini program yang memang anak-anak yang punya bakat begitu, punya bakat ke arah tahfidz itu bisa sampai 5 juz. Oke. Gitu. Target kita jalur 5 juz. khusus ya begitu Ya, ya. jalur khusus. Jadi mereka emang punya bakat di Ya. sana. Kan ada ya Iya, tertentu betul, gitu betul, ya. betul. Nah, kemudian juga ada program-program tambahan begitu untuk mencapai itu begitu. Nah, program tambahannya seperti apa begitu Ustazah? Untuk program-program kegiatan pendukungnya begitu ya. Yang pertama ada tasmi. Tasmi Ya. Nah, tasmi ini biasanya ketika anak-anak sudah selesai 1 juz begitu,
mereka ada kewajiban untuk memperdengarkan lagi hafalannya di sekali duduk. Jadi tidak dicicil gitu ya. Jadi sekali duduk satu begini, juz ya. satu juz gitu selesai. Nah, biasanya anak-anak kalau yang lancar tuh ya paling 30 menit, 40 Masya menit Allah. sudah selesai ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya ada program Gemaji. Nah, ini Gemaji yang kita sebut sebagai gerakan maghrib mengaji. Oh, gerakan maghrib mengaji ya. Ini dilaksanakan di rumah mereka masing-masing Di rumah bersama orang masing-masing. tua. Oke. Nah, kita berikan mereka mutaba'ah setiap hari, kemudian ada panduannya gitu. Nah, orang tua tinggal melihat panduan. Nah, kemudian mendampingi anak-anak belajar. Semuanya sekeluarga harapan kita bisa ngaji bareng gitu ya. Masya Allah. Adem ya Ustazah ya. Gitu. Masya Allah ya. Masya Begitu. Allah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga ada program pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz ini program ekstra, ya ekstra ya tambahan di sore hari 4:30 begitu sampai 4:30 4:30 sampai 4:30. Kemudian di sepekan sekali mereka diajak untuk menginap di sekolah atau mabit istilahnya ya, malam bina iman dan takwa gitu. Nah, di sana anak-anak belajar. Di samping untuk menambah hafalan, anak-anak diajak untuk riyadhah mujahadah begitu ya, atau apa? Latihan begitu ya. Untuk mendekatkan diri pada Allah itu ya, dengan sholat lail, gitu, sholat tahajud begitu. Sehingga mudah-mudahan dengan doa-doa mereka, doa-doa kita bersama begitu, mereka hafalannya diberikan kemudahan, gitu, kuat begitu. Kemudian yang berikutnya ada pembinaan siswa berbakat tahfidz dan tartil juga ada. Jadi nanti anak-anak ini biasanya yang punya bakat khusus begitu akan dibina, kemudian sampai diikutkan lomba-lomba gitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya berikutnya ya, untuk itu adalah khotmil Quran. Khotmil Quran ini biasanya di akhir ya, di kelas 6. Nah, nanti khotmil Quran ini biasanya kita lakukan bersama kakak-kakak kelas, bersama adik-adik kelas itu satu yayasan. Wisuda Quran begitu Wisuda Quran ya. gitu ya, wisuda Quran. Nah, yang terakhir yaitu tahsin wali murid. Nah, ini tahsin wali jadi murid. wali murid yang ingin membersamai anaknya dengan sesuai dengan program di sekolah begitu bisa ikut di sini, ikut tahsin. Baik, jadi tidak hanya putra-putrinya ya yang sudah hafal begitu ataupun juga sudah memperbaiki bacaannya, tapi juga dari orang tua pun juga difasilitasi ya. Ya, insya Allah begitu. Baik, ini ya sahabat MK ya, menarik karena memang dari sekolahan sendiri sangat berfokus dengan Al-Quran, pengembangan Al-Quran di SLUHA sendiri begitu ya. Nah, lalu bagaimanakah ketika pandemi ini begitu Ustazah? Tentu saja kan programnya masih ada, tapi caranya yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya, Ustazah ya. Terima kasih ya. Silakan untuk sahabat FI, masih ada satu segmen lagi bersama Ustazah Elis di 081578600923 ataupun juga melalui telepon kami di 02748884205. Atau komen-komen juga bisa sahabat MK melalui YouTube Live kami, Instagram dan juga Facebook kami. Tetap bersama kami bersama SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Pembelajaran di masa pandemi, siswa sekolah keluhkan bosan dan mengalami penurunan minat belajar. Sahabat MK, pembelajaran daring selama pandemi berpengaruh pada kesehatan sedih nih mental dengar anak beritanya. Memang kondisi lagi nggak gampang buat anak-anak sekolah dari rumah. Apalagi kalau seumuran Rifki sama Rafika yang aktif gerak. Suka banget ketemu teman-temannya. Ya belajar kudu have fun. Tapi alhamdulillah di sekolah mereka SD IT Lukman Al-Hakim Jogja udah menerapkan LMS, Learning Management System. Rifki dan juga Rafika tetap enjoy walaupun sekolah dari rumah. Perpaduan antara nilai keislaman dan kemajuan teknologi menjadikan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta sebagai sekolah Islam modern dengan menerapkan Learning Management System. Menggunakan Moodle, aplikasi berbasis web yang memberikan layanan pembelajaran online dengan variasi model pembelajaran seperti video, game, kuis, live chat, dan live video meeting
yang membuat belajar di rumah menjadi menyenangkan. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0821 3672 7278 atau menghubungi website SDIT Lukman Al-Hakim stripjogja.sch.id. Terima kasih sahabat MQ masih bersama kami di program Inspirasi Niaga bersama SD Islam Terpadu maksud kami ya, Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Kalau tadi Ustazah Eli sudah menyebutkan program-programnya, lalu dari program pembelajaran kelas 1 sampai dengan kelas 6, ada juga program-program pendukungnya begitu ya Ustazah ya. Dan juga tentu saja komunikasi terhadap orang tua seperti apa begitu tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Eli. Lalu kalau ketika pandemi ini Ustazah, ini kan sudah hampir 5 bulan lebih ya saya hampir setengah tahun begitu ya. Betul, hampir setengah tahun pandemi begitu. Nah itu tentu saja program-program pembelajarannya tetap sama tapi caranya berbeda. Kalau dari program pembelajaran Al-Quran sendiri di Asluha sendiri seperti apa Ustazah? Selama pandemi itu Masya Allah ya, ini kerja ustadzah gitu ya. Ustadzah itu memang ekstra begitu. Dan jadi kami biasanya menggunakan ada Zoom gitu ya. Itu untuk kalau pembelajarannya bersama-sama sekelas itu ya. Tadi kan di kelompok-kelompokkan begitu ya. Betul. Nah, jadi masing-masing sudah punya kelompok nih, punya grup-grup WA gitu ya. Nah, kemudian di WA itu nanti kita akan share pembelajaran hari ini gitu ya. Pembelajaran hari ini adalah Al-Karim, misalkan Al-Karim jilid 2 halaman sekian-sekian begitu ya. Kemudian hafalannya kita mulai dari surat ini, murojaahnya ini begitu ya. Nanti silakan bagi ayah bunda yang bisa untuk mengikuti di pagi hari, silakan menulis gitu, nulis list gitu. Jadi nanti pagi ada menu pagi di 08 sampai 9. Okay. Kemudian nanti yang nggak bisa kan biasanya ayah bundanya ada yang kerja juga ya karena sudah mulai new normal begitu. New normal. Nah itu biasanya kita beri alternatif di siang hari, gitu pada zuhur. Ya, mereka menulis biasanya di situ. Kalau yang bisanya pulangnya sore nih orang tuanya, ya karena harus berkaitan dengan HP dan laptop atau mungkin itu ya fasilitas seperti itu. Keterbatasan sinyal juga jaringan. Ya, nah itu kita fasilitasi di sore hari. Oke. Gitu. Jadi mereka menulis di sore hari. Bahkan ada yang pada maghrib gitu. Pada maghrib sampai pada isya gitu. Habis gemaji ya. Monggo lah gitu. Artinya kita tetap menyediakan gitu. Masya Allah ya. Asalkan anak-anak itu semuanya ngaji gitu. Jadi prinsipnya anak-anak bagaimana mengaji dan termotivasi, kemudian kita bisa pantau gitu. Kemudian kita bisa membenarkan ketika salah. Itu setiap hari Ustazah? Senin sampai Jumat. Jumat ya? Ya, hari Sabtu dan Ahad untuk hari keluarga. Gitu. Begitu. Jadi sampai tasmiknya pun, tasmik yang tadi ya, untuk menyetorkan hafalan 1 kali duduk 1 juz itu pun ketika terkendala untuk offline gitu ya, itu kita fasilitasi online. Gitu. Oke, Masya Allah. Dengan video call gitu. Iya. Gitu. Baik, timnya juga banyak tentu saja ya Ustazah ya. Satu sekolah kita punya 20 guru. 20 guru untuk bidang Al-Quran sendiri Al-Quran begitu khusus, ya. Khusus untuk Masya Allah. Untuk guru Qurannya. Masya Allah. Barakallahu fikum begitu ya Ustazah Elisya. Semoga dimudahkan, dilancarkan juga. Barangkali juga ada pesan ataupun harapan juga dari program pembelajaran Al-Quran sendiri khususnya di Asluha sendiri Bunda, silahkan. Ya. Kalau untuk pesan-pesan bismillah, mudah-mudahan anak-anak yang sudah belajar di Asluha begitu ya, yang sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 istiqomah, istiqomah dengan Al-Qur'annya. Kemudian kita tidak mendidik hanya mereka hafal atau bisa membaca, tetapi kami ingin mereka itu, anak-anak kami gitu ya, anak-anak kita semua itu cinta terhadap Al-Quran. Jadi sampai dewasa nanti, sampai dimanapun mereka berada itu tetap mencintai dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah itu. Kemudian untuk yang belum bergabung dengan Asluha gitu ya, silahkan, tidak perlu khawatir begitu ya, walaupun masa pandemi, insya Allah
semua akan terfasilitasi begitu. Baik, masih ada pendaftaran begitu ya, Iya, masih untuk dibuka sampai penerimaan peserta didik baru begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Ustazah Elis atas kesempatannya hari ini, Sama-sama. memotivasi juga begitu ya, tentu saja untuk lebih dekat dengan Al-Quran begitu Betul, ya, iya. Ustazah Bersama Elis ya. keluarga juga, Betul, bersama keluarga. Sehat selalu dan berkah selalu Ustazah Elis. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi sahabat MK perbincangan bersama Ustazah Elis Faridah Hanum SPDI, Koordinator Bidang Al-Quran dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Untuk sahabat MK yang ingin bergabung bersama SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, masih dibuka untuk layanan info peserta ataupun pendaftaran peserta didik baru begitu ya, di 0821 3672 7278, di 0821 3672 7278, ataupun juga bisa melalui websitenya di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Terima kasih sahabat MK atas kebersamaannya di program Inspirasi Niaga bersama Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Mutia Fadila pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.